Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau diskusi soal upaya mengkriminalisasi aktivis penggiat hak asasi manusia Haris Azhar dan Fathia, Direktur Kontras. Agak aneh saja kasus ini ya, jika disimak baik-baik ketentuan Undang-Undang Dasar dan ketentuan Undang-Undang. Haris dan Fathia dituduh telah melakukan pencemaran nama baik ya, yang dilakukan berdasarkan tayangan channel YouTube Haris Azhar yang kemudian membahas tentang peran Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pembahasan di dalam YouTube itu seputaran hasil riset beberapa lembaga yang diulas oleh Haris dan Fathia, dan dalam hasil riset itu ditemukan dominasi salah satu orang yang merupakan Menteri Koordinator Marifest. Pembahasan itu tentu saja menarik karena menyangkut satu figur sentral di kabinet Presiden Joko Widodo yang dikenal banyak orang sebagai figur sentral. Tentu saja ini menarik jika dituduhkan Haris telah melakukan pencemaran nama baik. Pertanyaan besarnya, apakah nama Pak Luhut Binsar tercemar gara-gara video itu? Saya pikir tidak juga. Satu, karena Pak Luhut tidak diberhentikan jadi menteri di kabinet, artinya tidak ada yang merasa namanya tercemar sehingga tidak layak di kabinet. Kedua, bukan tidak mungkin karena publik sudah paham memang itulah yang terjadi, fakta-fakta yang diungkapkan oleh Haris dan Fathia berbasis data riset. Kedua, jika menilik konstitusi kita, tindakan Haris itu dilindungi Undang-Undang Dasar gitu ya. Pasal 28 misalnya, kemerdekaan itu dijamin dalam penyampaian pikiran ya, baik secara lisan dan tulisan. Jadi konstitusi yang kemudian menjamin kemerdekaan penyampaian pendapat itu. Bahkan kalau kita lihat, karena ini hasil riset, pasal 28F menjelaskan bahwa pasal 28F Undang-Undang Dasar bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan mengelola informasi itu, mengolahnya untuk disampaikan kepada orang lain juga dijamin oleh konstitusi, bahkan dengan berbagai media yang tersedia. Jadi jaminan konstitusional terhadap informasi yang didapatkan oleh Bang Haris Azhar dan Mbak Fathia itu kalau kemudian dikelola menjadi tayangan YouTube, dijamin juga oleh konstitusi untuk dilindungi. Jadi tidak mungkin seseorang dipidanakan padahal perbuatan dan tindakannya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh juga Pak Luhut sebagai anggota kabinet mengabaikan nilai-nilai ini. Bahkan Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh kemudian mengabaikan nilai-nilai konstitusional ini. Bahkan kalau kita telusuri undang-undang, mungkin Pak Luhut, teman-teman di kepolisian lupa membaca ketentuan ini. Ada Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ini sebuah undang-undang yang lahir untuk kemudian dibangun mekanisme bersama-sama antara penyelenggara dan warga negara untuk proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik gitu ya. Di pasal 9-nya ada soal partisipasi publik. Publik dibuka ruang
untuk menyampaikan saran, masukan, dan kritik kepada penyelenggara negara, ya, penyelenggara negara demi proses penyelenggaraan negara yang bersih dan baik. Jadi di undang-undang diatur hak warga negara untuk menyampaikan saran dan masukan kepada penyelenggara negara. Penyelenggara negara tidak mungkin melaporkan warga negara yang punya hak untuk menyampaikan masukan dan saran seperti Haris dan Fathia dalam berbagai media, lalu kemudian dilaporkan untuk dipidanakan. Tidak masuk akal itu. Undang-undang sudah menjamin haknya, lalu malah penyelenggara negara melaporkan. Di undang-undang ini penyelenggara punya hak untuk kemudian menjelaskan kepada publik jika ada suatu informasi yang salah terhadap dirinya, dia berhak menyampaikan secara terbuka. Pertanyaannya, apakah Pak Luhut Binsar sudah menggunakan haknya? Kalau belum, pertanyaan besar saya, kenapa laporan ini ditindaklanjuti oleh polisi? Harusnya polisi meminta Pak Luhut menjalankan haknya, yaitu mengkonter apa yang disampaikan oleh Haris. Jangan sampai timbul ya di publik itu sebuah pertanyaan besar. Kalau Pak Luhut tidak menggunakan haknya untuk menjelaskan apa yang disampaikan dari hasil riset di dalam YouTube Haris Azhar dan dalam wawancaranya dengan Fathia, publik nanti menduga jangan-jangan hasil riset itu benar karena tidak ada bantahan dan jawaban serta penggunaan hak untuk menjawab atau menjelaskan oleh Pak Luhut. Jadi mestinya ya gunakan hak itu terlebih dahulu. Tidak mungkin kemudian warga negara yang diberikan ruang untuk menyampaikan hak untuk memberikan saran dan masukan itu dipidanakan. Ketiga, yang paling penting yang harus disadari oleh penyelenggara negara seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan adalah dalam relasi penyelenggara negara dan warga negara, sifatnya melayani warga negara. Penyelenggara itu sifat paling mendasarnya adalah melayani warga negara. Nah, aneh saja penyelenggara negara melaporkan warga negara. Itu kan bertentangan dengan sifat penyelenggara negara itu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh setiap penyelenggara negara, termasuk Pak Luhut Binsar Panjaitan, untuk mengedepankan pelayanan publik, ya, bukan memenjarakan publik. Ini menjadi penting dalam upaya membangun relasi baik antara publik dan penyelenggara negara. Di titik tertentu saya meyakini Pak Luhut sadar apa yang harus dia lakukan yang agar sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Tapi yang saya khawatirkan adalah Pak Luhut tidak mampu menjelaskan kepada publik mengenai apa-apa yang tersampaikan dalam channel Haris Azhar yang berupa hasil riset itu. Saya agak khawatir karena Pak Luhut beberapa kali kelepasan ya, misalnya soal big data 110 juta akun media sosial yang oleh ahli IT disampaikan itu tidak mungkin dan tidak masuk akal, dan sampai sekarang tidak mampu dijelaskan oleh Pak Luhut. Jangan sampai juga nanti publik melihat bahwa Pak Luhut tidak bisa menjelaskan apa-apa yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk menjelaskan. Jadi Pak Luhut, siapapun penyelenggara negara, mari hormati konstitusi, jadikan penyelenggara negara yang ramah kepada publik, para warga negara, termasuk menggunakan mekanisme yang paling patut dan menjadi dasar sebuah negara dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.